di sini di sekolah ini nanti adanya pembiasaan yang baik untuk terwujudnya menjadi suatu budaya positif dan nantinya akan menjadi budaya sekolah. Dengan tujuannya adalah menumbuhkan siswa berprofil pelajar Pancasila, juga menumbuhkan sikap positif terhadap lingkungan di sekolah ini. Saya mohon dukungannya Bapak dan masukannya untuk kegiatan saya ini, baiknya seperti apa yang harus saya lakukan, dan monggo Bapak memberikan saran dan membantu pada yang ini program saya ini. Terima kasih Pak. Oke, jadi apa yang digagas di program Ahmadiyah saya kira bisa sama dengan baik dan sudah menemukan dari semua pihak sekolah kita ini. Ya, seperti tadi ketika Pak Sarapan menyampaikan kepada sekolah yang menerima, saya kira itu yang kita lakukan di era misalnya Islam ini disiplin, tapi perlu kita pertahankan, kita tekankan anak-anak agar menjaga kebersihan lingkungan, kemudian mereka harus datang dan pulang tepat waktu, tidak ada yang bolos. Kemudian kita ajari, kita budayakan juga 5S, dan anak-anak harus jujur dalam segala hal. Maka dari itu tak kalah pentingnya juga mereka diajak dibudayakan saling menghargai, menghormati sesama. Ini yang menjadi tekanan ini. Itu saya sarankan yang pertama, slogan-slogan ini, program-program ini harus dipampang dalam sebuah banner yang besar lah, biar semua warga mengetahui bahwa sekolah kita mempunyai budaya seperti ini. Kemudian ini yang selama ini sulit kita lakukan, tapi akan kita coba lagi tentang kalau jujur. Kalau jujur itu kita mulai dari ada soket itu di depan, kita tulisin saja. Iya, kita tulisan saja. Silakan beli, ambil, bayar, uang taruh di situ. Nah, kan seperti itu, kita tulisin seperti itu. Insya Allah anak-anak kita juga bisa melakukan itu. Dan ini ibu yang perlu kita lakukan, dibuat banner, kemudian kita pasang di mana-mana sehingga anak selalu melihat banner itu. Dan insya Allah kalau setiap saat kita lihat, anak-anak akan mau mencoba. Begitu juga yang profil pelajar Pancasila terkait dengan ini, kita budayakan agar mereka itu hafal dengan profil-profil itu dari yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang 6. Kalau itu kita pampang dalam sebuah banner, insya Allah anak-anak gampang untuk mengenali dan mudah untuk melakukan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini ada lagi satu yang perlu saya lakukan, yaitu nanti sosialisasi. Yang pertama tadi dengan siswa, mungkin sudah dengan Bapak Ibu guru, tapi saya membutuhkan waktu untuk dengan wali kelas mungkin Pak. Atau mungkin kelanjutannya seperti apa, kalau kan harus ada pembuatan kesepakatan kelas. Setiap kelas nanti akan menjadi sebuah keyakinan di kelas itu, dan otomatis selama beberapa minggu kita laksanakan program tadi, terus nanti kita evaluasi apakah berhasil atau tidak dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama wali kelas. Jadi tadi kan baru dalam skup upacara, mungkin ibu perlu sosialisasi di setiap kelas, khususnya yang kelas 7 yang akan merdeka. Selain itu nanti wali kelas dikumpulkan berbarengan dengan paguyuban, wakil dari kelas itu, mungkin satu kelas 1 atau 2 orang tua dikumpulkan bersama-sama dengan wali kelas untuk bicara tentang budaya sekolah dan profil pelajar Pancasila sekarang. Jadi nanti siswa, wali kelas, orang tua jadinya nyambung. Kalau 3 itu nyambung, di sekolah bukan aplikasinya. Insya Allah. Ya, nanti saya akan dibawa Bapak. Terima kasih atas masukannya dan saran dari Bapak. Insya Allah ini akan menjadi suatu masukan dan bimbingan buat saya dan untuk kemajuan SMP ke depan itu bimbingannya dari semuanya. Terima kasih Pak.
sikapnya sebenarnya istilah kita bermain sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini akan diadakan webinar terkait dengan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kalibagor yang akan disampaikan oleh Putrustiani Setianingsih, SPD, selaku anggota CGP Angkatan ke-5 Kabupaten Banyumas. Namun sebelum Bu Trusti menyampaikan materi, sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kalibagor, yaitu Bapak DRS Ngadino Freddy Franmoko MPD. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Pak. Iya. Bisa didengar ya? Sakit Pak. Halo Pak Yogi, sudah bisa masuk suara saya? Alhamdulillah sudah Pak, terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar CGP Angkatan ke-5 yang nanti akan disampaikan oleh teman kita, Ibu Trustiani. Alhamdulillah bersyukur pada Allah pada siang hari ini 19 September 2022 kita akan mendengarkan, menyimak bersama bagaimana saudara kita, teman kita, sahabat kita akan menyampaikan perihal budaya positif di sekolah kita. Bapak dan Ibu, budaya positif di setiap sekolah mestinya harus ada dan harus dikembangkan jadi ipuk-ipuk sehingga menjadi sebuah kebiasaan untuk warga sekolah. Al khusus di SMP 2 Kalibagor ini menjadi sebuah kebiasaan yang setiap hari harus kita lakukan. Bapak dan Ibu, di sekolah kita sudah mengenal ada 6 budaya positif yang setiap hari kita lakukan. Ada disiplin, itu harus kita lakukan, menjaga kebersihan, kemudian datang dan pulang tepat waktu, membiasakan 5S, jujur, dan saling menghargai. Ini semuanya harus kita lakukan dan ini akan dikembangkan oleh teman kita, Ibu Trustiani, terkait dengan program-programnya di CGP ini. Mudah-mudahan budaya positif yang kita miliki ini, ada 6 butir ini, 6 kegiatan ini, 6 kebiasaan ini, setelah nanti Bu Trustiani mengembangkan lebih lanjut, akan menjadi sesuatu yang mestinya menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Mudah-mudahan kita dorong bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama, saling mengingatkan, semoga 6 budaya positif yang kita laksanakan di sekolah yang kita banggakan, yang kita cintai ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sukses untuk Bu Trusti, semoga perjalanan ke depan menjadi CGP ini semakin mudah, semakin lancar, dan sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Oke, selanjutnya sebelum materi disampaikan oleh Bu Trusti, apa sih itu budaya positif? Nah, budaya positif lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Ibu Trusti. Langsung saja kepada Bu Trusti, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang dimaksud. Monggo Ibu. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang pertama yang saya hormati adalah Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kalibagor, Bapak Dr. Andes N. Freddy Franmoko, serta Bapak Ibu guru dan karyawan dari SMP Negeri 2 Kalibagor. Untuk hari ini saya akan coba menyampaikan sedikit mengenai diseminisasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Kalibagor. Mohon maaf, saya akan menayangkan ininya, PowerPoint-nya. Sebentar. Kok nggak bisa ini Pak Yogi? Ya. Maaf Bapak Ibu, agak tersendat ya, enggak apa-apa. Kita lanjutkan saja, tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke forum webinar kali ini, yaitu di sini saya akan coba menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kalibagor. Yang disampaikan oleh saya sendiri, Tustiani Setianisi, CGP, Angkatan 5, Kabupaten Banyumas. Untuk tujuan webinar kali ini, yang pertama adalah mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan, salam, keimanan, penghormatan, penghargaan. Udah, Bu. Terus yang kedua, menumbuhkan kebiasaan doa bersama kepada siswa. Yang ketiga, menambahkan kebiasaan-kebiasaan tersebut bukan hanya di sekolah, melainkan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Itu tujuannya. Untuk tolak ukur dari kegiatan budaya positif yang kita ambil di sekolah kita adalah yang pertama, yang A, murid mampu menerapkan dan menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Yang B, murid telah memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Yang C, murid mampu memelihara karakter baiknya. Yang D, murid merasakan kebahagiaan dan kebebasan yang setinggi-tingginya dalam pembelajaran. Yang E, seluruh warga sekolah mampu menerapkan semua budaya positif mencapai visi sekolah dan mewujudkan murid impian yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sini, dalam hal ini, kami selaku CGP itu sudah mempelajari modul 1 dan sudah selesai sampai ke modul 1.4, itu tentang budaya positif. Dan untuk pengibasannya adalah nanti diterapkan di sekolah di mana CGP itu bekerja. Contohnya kayak saya di SMP Negeri 2 Kalibagor. Jadi dituangkan di SMP Negeri 2 Kalibagor. Untuk materi yang telah saya dapatkan, di sini ada 4 modul. Modul 1.1 itu mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Modul yang ketiga adalah visi guru penggerak. Modul yang keempat adalah budaya positif. Untuk keterkaitannya, materi yang saya ambil hari ini adalah antara modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, terutamanya adalah 1 dan 4. Karena ini saling keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang kita terapkan di sekolahan. Untuk tujuan akhir dari modul ini adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan selalu saya banggakan, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 2 Kalibagor, ada 6 pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan itu sebagai tuntunan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, petani. Yang keempat adalah prinsip bukan tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Yang keenam, berhamba pada anak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita jabarkan satu persatu. Nanti ini semuanya adalah berakhir kepada
pembudayaan positif yang ada di sekolah kita. Oke. Jadi kita awali dulu dari teori-teorinya dulu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam program budaya positif yang ada di sekolah kita, dan insya Allah akan kita kembangkan untuk kemajuan sekolah kita dari SMP Negeri 2 Kalibagor. Pemikiran yang pertama adalah pendidikan itu sebagai tuntunan. Kita sebagai seorang guru adalah tugasnya menuntun siswa untuk belajar. Dalam hal ini diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik itu dalam sikap, karakter, perilaku. Menuntun itu mengajar anak sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Jadi kita itu sebagai seorang guru itu benar-benar harus menuntun anak kita. Nanti Bapak Ibu akan lebih paham lagi ke depannya. Yang kedua, pemikiran yang kedua dari Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu keduanya tidak dapat terpisahkan. Setiap anak itu mempunyai bakat yang unik-unik. Apalagi kalau anak-anak kita. Jadi dari 500 anak yang ada di sekolah kita juga ada 500 bakat dan yang unik-unik dari anak-anak kita. Kita tugasnya sebagai seorang guru adalah memahami dan mengerti keunikan dari semua siswa kita. Yang ketiga, petani. Kenapa dikatakan petani? Karena guru itu adalah diibaratkan seorang petani. Petani itu kan kalau menanam padi, terus diberi pupuk, diberi macam-macam, ya itu akan menghasilkan yang subur-subur dan otomatis hasil panennya akan bagus. Di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi anak dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai anak. Jadi kita itu jangan lupa dengan kodrat anak didik kita, bahwa anak didik kita adalah anak-anak. Pemikiran yang berikutnya adalah prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir itu bukanlah kertas yang kosong. Jadi anak lahir itu kertasnya sudah ada isinya. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis-garis tadi yang baik, yang sudah ada terpatri di anak-anak kita yang sudah terlahir dengan kertas yang bukan kosong, tetapi sudah ada isinya. Tugas guru adalah menebalkan garis-garis yang baik dan membiarkan garis-garis yang tidak baik itu agar tidak terlihat. Intinya yang jelek-jelek kita samarkan, tapi yang baik-baik kita tonjolkan semuanya. Yang kelima adalah budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih budaya yang dapat mengantarkan anak pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Yang keenam, berhamba pada anak. Di sini mungkin dengan kata-kata berhamba pada anak itu, emang saya sendiri aja waktu pertama kali mendengar apa yang disampaikan oleh instruktur, itu agak seperti kok kita harus menghamba kepada anak. Ternyata setelah ada penjelasan yang begitu panjang sekali, kita akan lebih tahu ini pendidikan yang diutamakan adalah pada anak. Pusatnya pada anak. Intinya kita harus selalu memuliakan anak dengan satu tujuan, menjadikan anak selamat dan bahagia, belajar merdeka tanpa ada tekanan. Mungkin selama ini saya sendiri aja sudah bertahun-tahun jadi guru, itu sering memberikan hukuman, sering memberikan hal yang menyudutkan anak, itu sebenarnya itu kita tidak boleh seperti itu lagi. Jadi kita harus selalu memberikan rasa kasih sayang kepada anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini filosofi dari Ki Hajar Dewantara tadi yang diuraikan di atas mengenai ada 6 pokok pikiran. Jadi sesuai dengan kerangka pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah merupakan dari bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran itu adalah merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak sejak lahir dan batin. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Ini kita ambil kutip dari buku Ki Hajar Dewantara seri ke-1 pendidikan. Kalau nggak salah halamannya 20.
Ini dengan menuntut segala pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu adalah yang namanya pendidikan. Jadi kita harus selalu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka itu sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan juga untuk dapat menciptakan lingkungan yang positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita tidak lepas tujuan mereka adalah menciptakan murid-murid kita, siswa-siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, semuanya. Terus jadi gimana? Oh iya, sekarang udah bisa. Gimana? Ini off dulu. Bisa ngomong lagi apa enggak? Iya, ini masih ada tulisannya atas 5 menit sekian, Bu. Mana? Enggak ada kok. Udah ini. Nanti kalau bisa Oh gitu? Sini tangga ini sudah off? Ini masih terekam kan? Iya, masih ya. Iya. Berarti masih lanjut ya, Mas ya? Iya. Maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi dia ada sedikit iklan. Ada sedikit iklannya. Kita sekarang tadi tujuan kita yang utamanya tadi adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon nanti kalau Bapak Ibu ada masukan atau ada sesuatu hal yang kepengen disampaikan atau bertanya juga boleh, itu dengan cara mengacungkan atau menekan gambar tangan saja. Nanti dari host kita akan memberikan kesempatan, silakan Bapak Ibu yang mau mengacungkan tangan dengan cara diklik gambar tangannya. Monggo nggih kalau ada masukan. Jadi nanti saya memberikan kesempatannya adalah pada saat saya sedang presentasi kayak gini, Bapak Ibu ada yang mengacungkan tangannya, silahkan, nggak masalah, nanti saya berhenti, terus Bapak Ibu memberikan masukan, tanggapan, ataupun yang lainnya. Ya itu mungkin dari Mas Dika apa ya? Ada. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya silakan monggo kalau ada dari Pak Yugi, ada yang tadi angkat tangan? Pak Dika? Atau siapa? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada kita lanjutkan yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif itu diawali dari perubahan paradigma tentang teori kontrol di sini. Nah, untuk budaya positif di sekolah kita nanti akan saya tayangkan apa-apa yang sudah kita laksanakan dan nanti ke depannya apa yang harus kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita ke depan yang lebih baik dari sekarang. Sekarang sudah baik, insya Allah ke depan akan lebih baik. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia itu bertujuan untuk memahami konsep disiplin positif. Ini dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia serta konsep motivasi internal dan eksternalnya. Untuk keyakinan kelas yang nanti kita bikin di kelas, itu ada hukumannya dan ada penghargaannya. Itu bertujuan agar dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah. 5 kebutuhan dasar manusia juga bertujuan untuk memahami bahwa setiap tindakan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda.
dan itu agar menjadi seorang individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus dipenuhi secara positif. 5. Posisi kontrol bertujuan untuk dapat melakukan refleksi atau praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Di sini juga kita perlu menerapkan yang namanya restitusi, segitiga restitusi atau disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer, agar dapat itu menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Dan dapat menghasilkan murid-murid yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu untuk memahami dan menerapkan restitusi melalui tahapan dalam segitiga restitusi sebagai salah satu cara dari penanaman disiplin positif pada murid-murid kita. Di sekolah itu agar mereka itu menjadi murid yang merdeka. Bapak Ibu, monggo ada yang tanyakan atau mungkin ada sesuatu untuk masukan? Atau saya lanjutkan? Monggo. Barangkali ada Pak Yogi yang mau memberikan masukan? Silakan diklik aja tombol tangannya. Nggak ada? Bapak Ibu yang saya hormati. Yang saya hormati, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Bu Trusti sudah bisa dimulai lagi. Sudah. Sewu Ya, nih. sudah on ya. Enggak apa-apa. Santai saja. Ada yang sholat ya nggak apa-apa, ditinggal aja. Ini tadi kita sampai ke budaya positif. Tadi ada yang mau menyampaikan saran atau pendapat, silakan monggo, saya berikan kesempatan. Pada saat saya sedang presentasi nggak apa-apa. Acungkan tangan saja, monggo. Gak ada Pak Yogi? Monggo silakan. Yang menyampaikan pendapat boleh. Bapak Ibu yang saya hormati nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Nanti silakan Bapak Ibu ya dilanjutkan lagi mengenai disiplin positif. Nanti disiplin positif yang kita laksanakan di sekolah kita, itu kita ada banyak latar belakang dan teori kenapa kita mengambil budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, disiplin positif itu bertujuan untuk menanamkan motivasi pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan mereka itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Jadi, kita nanti akan membuat sebuah disiplin positif yang kita terapkan pada anak-anak kita. Kita posisinya sebagai apa? Guru itu adalah sebagai apa? Nanti Bapak Ibu akan mengetahui di bawahnya. Ada teori kontrolnya. Di sini ada teori kontrolnya yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Gosen ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita sebagai seorang guru mungkin selama ini selalu yang sering pengalaman saya pribadi, memang saya sering menggunakan sebagai penghukum. Penghukum itu contoh-contohnya misalkan, Deneng kamu kayak gini, kok kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Itu adalah kita menyalahkan atau menghukum anak kita yang berbuat kesalahan. Padahal sebenarnya tujuan kita adalah kita nantinya adalah menjadi seorang guru yang sebagai manajer. Kalau di sini adalah sebagai penghukum, itu kadang kamu itu selalu berbuat salah. Itu kadang kita sering seperti itu dengan anak-anak kita. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena kita adalah sebagai penghukum. Nanti akan menurunkan anak jiwa anak kita itu semakin nyong deneng kayak gini, selalu disalahkan dan selalu disalahkan itu yang sering kita lakukan. Kalau saya sendiri, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau saya sendiri, kadang saya seperti itu.
Jadi setelah mengikuti pendidikan CGP ini, alhamdulillah terbuka. Jadi kita itu jangan langsung menyalahkan anak. Kamu itu tidak taat peraturan. Kamu itu selalu salah gitu. Kadang kita akan seperti itu. Itu adalah sebagai penghukum. Tapi teori kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ini lebih dekat lagi ke anak-anak kita. Anak kita, jadi kita itu pembuat rasa bersalah. Kadang kita itu lebih apa ya, lebih datar lagi ya. Jadi kita itu lebih halus dengan anak-anak kita dengan memberikan pertanyaan, ibu sangat kecewa loh dengan perbuatan kamu. Nah itu kan kita lebih dekat dengan anak kita, beda dengan tadi yang pertama sebagai penghukum ya. Terus atau mungkin gimana coba kalau kamu yang seperti itu rasanya gimana. Jadi kita itu akan lebih membuat anak itu merasa bersalah, takoni tapi alon-alon gitu. Terus yang ketiga, teori yang ketiga itu adalah teman. Kita sebagai teman dari siswa kita itu harus akrab dengan teman-teman kita, ya, dengan teman siswa bukan ya. Misalkan kita beri pertanyaan seperti ini, ayo bantu ibu. Ayo bantu ibu membersihkan papan tulis, misalkan seperti itu. Ayo bantu ibu, kamu jangan seperti itu, kerjakan tugasmu. Itu adalah sebagai teman. Jadi kita sebagai teman dengan anak-anak kita. Terus yang keempat adalah pemantau. Pemantau artinya adalah kita adalah mengawasi murid kita sebagai pemantaunya, ya, sebagai pemantaunya. Contohnya, misalkan apa yang telah kamu lakukan? Itu adalah kita memantau murid kita, memantau mereka. Terus posisi yang terakhir, kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Manajer bukan hanya kepala sekolah ya, kita juga guru adalah sebagai manajer. Guru itu harus selalu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, ya, untuk mempersilahkan muridnya itu mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita itu sebagai manajer bagi mereka. Padahal selama ini ya itu tadi dari teori-teori yang telah saya sampaikan itu kita benar-benar kadang ya emang sih nyuruh sewu anak-anak kita ya memang bagus-bagus ya. Nah, tapi kita adalah posisinya adalah sebagai manajer. Bapak Ibu yang saya hormati, itu teori kontrol untuk disiplin positif. Mungkin ada sesuatu masukan atau bagaimana dari Bapak Ibu, monggo silakan ya. Teori yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Tadi sesuai dengan tujuan dari disiplin positif yang tadi yang di atas, siswa kita itu mempunyai motivasi yang dari dalam intrinsik ya, yang tidak terpengaruh hukumannya maupun hadiah, dan hal ini akan berlaku dalam jangka panjang dan berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Misalkan kalau kita selalu memberikan hadiah kepada siswa kita, itu hanya berlaku saat itu. Tidak berkesan ya, tapi ya mungkin berkesan juga, tapi kayaknya kurang mendidik. Contohnya lah anggur tuh hadiah lah aku gelem maju pada seperti itu. Terus kalau saya mau mengerjakan nilai ini biar saya dapat hadiah gitu, itu memang suatu dorongan bagi siswa kita yang mungkin selama ini sering kita lakukan supaya mereka mau aktif dengan memberi hadiah, entah apapun itu hadiahnya. Terus posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Yang berikutnya, di sini dalam pembudayaan positif yang nanti kita laksanakan, kita tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan hidup, kasih sayang. Jadi kita itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada kebebasan, ada freedom-nya. Juga ada kesenangan kita. Juga ada penguasaan, power kita nanti. Teori yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini teori kontrol yang menjelaskan bahwa intinya semua siswa itu dapat termotivasi dari instruksinya.
Terus yang ketiga, yang terakhir ya, maaf yang tadi ialah segitiga restitusi. Ini adalah menstabilkan identitas. Ini validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kita. Di sini yang namanya segitiga restitusi itu adalah seperti ini, itu ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, juga ada menanyakan keyakinan. Ini kemarin sudah saya coba laksanakan dan sudah saya lakukan untuk membuat yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo Bapak Ibu mirsani melihat contoh kasusnya, contoh kasus yang ada. Yang pertama 1, 2, dan 3. Yang pertama itu ada Tina dan Hani itu dipanggil ke ruang Ibu Dewi. Ibu Dewi itu kepala sekolah SMP Sejahtera. Ibu Dewi itu baru saja mendapatkan pengaduan dari ibu siapa itu sebelahnya ya, dari ibu itu mengenai bahwa Hani itu menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tina di media sosial. Ini kira-kira kalau ada kasus seperti ini, Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau kita mempunyai kasus seperti ini. Terus kasus yang kedua, misalkan ada Anto itu jarang, maaf ini Anto itu jarang menggunakan atau mengerjakan tugas sekolah. Bahkan menyepelekan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, dari kasus ini, apa yang akan Ibu lakukan dengan melihat dari teori kontrol tadi yang saya sampaikan? Kita ada sebagai mungkin ada penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, tapi yang jelas kita harus adalah sebagai manajer itu yang utama, manajer. Ada kasus yang ketiga, Agus itu termasuk anak yang selalu terlambat masuk kelas, baik itu jam pelajaran maupun di jam-jam setelah istirahat. Ini mungkin Bapak Ibu pernah alami, banyak putra-putrinya seperti itu. Bapak Ibu itu sudah banyak yang mengeluhkan kebiasaan Agus yang kurang disiplin tadi itu, dan sudah dibawa ke PK dan juga sudah ditindaklanjuti oleh wali kelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan solusi permasalahan dari 3 contoh kasus yang saya sampaikan di sini. Monggo Bapak Ibu. Adakah yang mau menyampaikan sedikit masukan atau apa? Monggo silakan. Halo. Halo, nggih, Pak Supri. Masuk ya suara saya ya? Masuk, Pak. Ya, masuk, Pak. Monggo silakan Pak Supri. Iya. Untuk bisa mengatasi itu semuanya memang tidak bisa dilakukan secara orang per orang, Bu. Itu butuhkan kerjasama antara semua komponen yang ada di sekolah ini. Saya Bu, Bapak, saya potong. Ini sebelahan dengan Pak Dar nopo nggih? Iya, saya sebelahan dengan Pak Dar. Nggih, mic-nya gabung jadinya. Lebih baik saya keluar aja ya. Iya, boleh. Oke, ini. Oke, monggo Pak Nur Sewu dilanjutkan. Iya, tadi sudah sampaikan, jadi saya lanjutkan bahwa untuk mengatasi permasalahan itu semua memang tidak bisa bekerja secara orang per orang. Dibutuhkan kerjasama antar semua komponen yang ada di sekolah ini agar permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini anak bisa jadi tertib dan sebagainya itu dibutuhkan kita semuanya, termasuk ya kita piket ya rekan-rekan ya di jadwal piket ya harusnya itu penting juga untuk anak terlambat dan sebagainya itu bisa untuk diantisipasi, termasuk masalah anak seragamnya tidak dimasukkan, kelengkapan seragam yang tidak lengkap itu bisa diatasi dengan cara kita mengaktifkan lagi guru piket dan sebagainya. Begitu sementara pendapat saya. Tambahan. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Supri atas masukannya. Ya betul apa yang
bilangkan tadi Pak Supri, dengan Pak Supri itu kita harus selalu bekerja sama untuk menghadapi kasus-kasus dari anak-anak kita yang memang ya beragam dan beraneka. Karena kita emang harus benar-benar mengetahui anak-anak kita itu dia itu terlahir sebagai seperti apa. Kan tadi sudah dibilang dia lahir itu adalah bukan kertas yang kosong, tapi kertas yang isi. Tugas kita adalah seorang guru menebalkan yang baik dan menyamarkan yang kurang baik. Jadi kita itu otomatis harus selalu bekerja sama, lihat kodratnya, dengan tujuan akhirnya adalah menjadi siswa yang merdeka, siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Barangkali ada Bapak Ibu lagi yang lainnya, monggo. Saya berikan kesempatan. Tambahan lagi itu memang juga kita harus bekerja sama dengan orang tua. Orang tua itu penting karena pendidikan dasar awal dari pendidikan dasar itu juga sebenarnya dari pendidikan keluarga dulu. Nah, ini informasi ini bisa disampaikan kepada ketika kita ada momen-momen rapat-rapat, mungkin pembahasan orang tua yang didatangkan secara bersama itu bisa disampaikan pada kegiatan-kegiatan mungkin tujuan-tujuan sekolah bisa disampaikan di forum-forum pertemuan dengan orang tua. Gitu, Pak. Gitu, Bu. Terima kasih Pak, betul sekali Pak. Nanti insya Allah kalau ada pertemuan dengan wali murid yang nanti direncanakan oleh sekolah, bisa kita sosialisasikan program budaya positif yang ada di sekolah kita, supaya jadi apa yang di sekolah itu diterapkan, nanti di rumah juga diterapkan, insya Allah semuanya akan sukses. Jadi ini memang berkelanjutan, budaya positif yang ada di sekolah kita itu nanti diterapkan di sekolah kita sosialisasikan kepada siswa semuanya, Bapak Ibu guru, warga sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, juga kepada orang tua pada saat ada pertemuan wali murid. Sebenarnya saya mau bertanya ini. Gimana monggo Pak? Ada apa? Ada yang mau ditanyakan monggo, ada apa? Dan sebenarnya apa sih budaya positif itu? Dan mengapa budaya positif itu perlu dilaksanakan? Itu dua budaya pertanyaan. Positif itu, ya. Budaya positif adalah itu apa sebenarnya? Kemudian mengapa perlu budaya positif? Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Supri atas pertanyaannya. Jadi yang namanya budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan ataupun kebiasaan di sekolah itu yang berpihak pada murid, agar murid itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan otomatis siswa itu akan siswa yang bertanggung jawab. Di sini itu yang namanya budaya positif yang ada di sekolah. Jadi intinya adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita. Di sekolah itu dikembangkan dengan tujuan supaya murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Akan saya tayangkan mengenai kegiatan pembiasaan di sekolah yang menjadi budaya positif di sekolah kita. Di sini ada beberapa kegiatan pembiasaan di sekolah yang menjadi budaya positif. Maaf Pak Supri, sudah puas belum dengan jawaban saya tadi? Mengapa itu diperlukan? Oh iya, diperlukan adalah untuk menciptakan atau mewujudkan murid-murid kita yang berprofil pelajar Pancasila. Nantinya adalah arahnya ke situ. Arahnya ke profil pelajar Pancasila, Pak Supri. Gimana? Sudah Pak Supri? Iya. Ya. Tambahan boleh tambahan. Ya, yang lain mungkin. Oh ya, terima kasih. Ya, kalau begitu di sini saya akan coba menayangkan kegiatan pembiasaan di sekolah yang menjadi budaya positif di sekolah kita. Moga Bapak Ibu nanti kalau ada tambahan dan masukan, silakan saja memberikan masukan dan tambahan. Yang pertama adalah mengenai disiplin. Jadi intinya Sewu di sini intinya kita sharing. Jadi saya menyampaikan program sekolah kita, tetapi nanti kalau ada tambahan atau ada koreksi, saya mohon dari Bapak Ibu semuanya, termasuk Bapak Kepala Sekolah dan semuanya, pokoknya yang mengikuti kegiatan hari ini untuk memberikan masukan dan memberikan tanggapan atau perubahan-perubahan yang perlu kita tingkatkan untuk menuju sekolah kita yang berbudaya positif.
Yang pertama adalah mengenai kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan otomatis juga hari-hari nasional. Yang kedua, sebelum masuk ke ruang ke kelas itu berbaris di depan kelas. Yang ketiga, datang tepat waktu, baik itu pada saat pagi maupun pada saat mereka setelah jam istirahat. Untuk kegiatan pembiasaan yang kedua adalah keagamaan. Ini keagamaan yang pertama adalah berdoa sebelum mulai pembelajaran. Terus yang berikutnya adalah kegiatan Jumat Iman, Jumat Rohani. Ini biasanya di sekolah kita kan ada. Terus sholat duhur berjamaah dan sholat Jumat di sekolah. Untuk penguatan karakter, di sini saya golongkan itu ada pembudayaan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Insya Allah kalau pembudayaan 5S itu kita terapkan, kita itu sebagai pendidik, tenaga pendidikan dengan siswa itu akan lebih akrab. Karena kita adalah sebagai motor penggeraknya. Kalau kita sering memberikan salam, sapa, senyum pada murid-murid kita, otomatis mereka juga akan seperti itu kepada kita semuanya. Jadi kita adalah sebagai manajernya dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan Jumat Sehat itu juga membutuhkan penguatan karakter. Terus adanya kegiatan literasi setiap pagi. Mungkin di sini saya ingin mempunyai program ada literasi digital dan literasi yang biasa. Maksudnya kamu itu sebentar ya. Itu, tapi kita belum di sekolah kita belum dilaksanakan untuk literasi yang digital seperti itu. Kita literasi aja belum berjalan sempurna. Terus yang berikutnya adalah untuk penguatan karakter adalah menyanyikan lagu nasional sebelum pelajaran ke-1. Kalau mungkin selama ini lagu Indonesia Raya, mungkin kalau boleh ya kita bisa lagu-lagu yang lainnya yang lebih bersemangat seperti lagu 17 Agustus atau yang lainnya. Terus penguatan karakter yang berikutnya adalah dengan berdoa sebelum pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya. Untuk menjaga kebersihan sekolah, kita harus selalu menamakan piket kelas sebelum pembelajaran, istirahat, dan juga sesudah pembelajaran. Ada kegiatan Jumat bersih, juga ada kegiatan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang selama ini ada di sekolah kita dan nanti akan menjadi budaya positif di sekolah dan otomatis juga akan dibawa ke rumah mereka. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan mengenai pembiasaan di sekolah kita, ada yang perlu ditambahi atau bagaimana? Monggo. Monggo silakan yang memberikan masukan. Terima kasih. Halo. Nggih, Pak Supri nggih. Ini enggak apa-apa ya. Banyak ngomong. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Apa yang disampaikan tadi, ada kegiatan-kegiatan upacara dan sebagainya, ada barisan, itu pembiasaan yang sangat bagus. Ada senyum sapa dan sebagainya. Tapi itu semuanya perlu diterapkan dengan baik di sekolah ini. Tapi yang terpenting adalah bahwa anak-anak itu perlu teladan dari kita semuanya. Itu anak-anak adalah perlu teladan dari seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro. Itu ada filosofinya. Apa itu yang ing Karso Sungtulodo, ing Matio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Itu. Nah, ya yang itu kan filosofi yang sangat bagus sekali. Ing Matio Mangun Karso. Yang pertama apa tadi? Ing Karso Sungtulodo. Ing Karso Sungtulodo, ing Matio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Nah, itu adalah filosofi yang bagus. Di depan kita itu memberi contoh kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, teladan lah. Kalau kita sudah baik, insya Allah anak juga akan tetap baik. Kemudian di tengah kita terus serta, di belakang kita memberikan semangat dorongan. Itu yang perlu sampaikan tambahan. Jadi anak-anak itu perlu keteladanan kita semuanya.
Gitu Bu Trusti. Terima kasih. Nggih, Pak Supri, betul apa yang dibilang tadi Pak Supri. Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Di depan kita itu sebagai memberikan tadi apa ya Pak Supri? Memberikan Teladan. Nah, di tengah kita memberikan apa Pak Supri? Yang di tengah tadi kita sebagai kita turut serta ya, mendorong ya. Terus yang mendorong terakhir kita kegiatan adalah di memberikan belakang, dorongan. dorongan Tutburi yang handayani. motivasi dan sebagainya. Oke, betul sekali apa yang dinamakan Pak Supri tadi. Kita itu di tengah teladan contoh, sebagai contohnya, sebagai pendorongnya, juga kita akan memberikan keteladanan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantoro tentang filosofinya Ingarso sung tulodo ing madya mangun. Ini kendalanya sinyal tapi kok gimana? Maaf Bapak Ibu, tadi adalah kendala sinyal. Maaf nggih. Kita kembali lagi ke forum ini. Jadi tadi saya sudah menyampaikan mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Nanti insya Allah untuk kedepannya akan lebih bagus lagi dan kita mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya untuk mensukseskan program sekolah SMP Negeri 2 Kalibagor tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Untuk awalnya kemarin sudah saya sampaikan di sosialisasi pada saat kegiatan upacara bendera dengan siswa-siswa, juga sudah adanya pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sudah coba di kelas 7. Kelas 7 semuanya kelas 7A, B, C, dan F itu sudah ada kesepakatan kelasnya dan sudah saya pasang di kelas. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu nanti untuk anak-anak selalu mengingatkan apa yang telah mereka sepakati di kelas itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya masih banyak yang saya terangkan di sini mengenai keyakinan kelas yang perlu kita buat tadi, tetapi ini untuk sementara ya yang di kelas yang kelas 7 yang membuat saya aja tidak masalah. Sudah saya buat juga. Saya pernah ada satu pengalaman kasus ya. Kasus tadi menggunakan segitiga restitusi itu adalah kelas 9D. Pada saat saya mengasih ngajar di kelas 9D itu ada satu anak yang pada saat adalah pembuatan keyakinan di situ dia menulis satu, saya tidak ingin jadi ketua kelas. Ini anak kenapa? Akhirnya saya menggunakan pendekatan restitusi yang tadi yang 3 itu. Alhamdulillah sudah saya dekati anaknya itu ternyata dia punya alasan dan macam-macam dia nggak mau seperti ini karena apa? Dia anak yang bertanggung jawab benar-benar. Anak-anak kita seperti itu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf itu mungkin tadi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segalanya yang mungkin banyak kekeliruan untuk apa yang program sekolah yang akan kita lanjutkan yaitu mengenai budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita ke depannya dan selanjutnya, dan untuk kemajuan anak didik kita menuju ke profil pelajar Pancasila. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Mari kita semangat buat sekolah kita jadi sekolah yang berbudaya positif, baik di sekolahan maupun dibawa pulang ke rumah, tetapi kita sebagai seorang guru adalah manajer tugasnya, manajer bagi semua siswa kita. Kita memberikan contoh yang baik, anak didik kita juga akan meniru apa yang kita lakukan dan kita laksanakan. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trusti atas penjelasannya. Semoga yang dijelaskan Bu Trusti atau yang telah disampaikan oleh Bu Trusti dapat diterima oleh kami dan dapat kami laksanakan dalam proses pembelajaran khususnya di SMP Negeri 2 Kalibagor. Sekian webinar hari ini.
Semoga ada ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun semuanya. Mohon istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tujuan dari program ini adalah menumbuhkan profil pelajar Pancasila, juga menumbuhkan apa itu namanya sini sikap budaya positif dari seluruh warga yang ada di sekolahnya, terutama adalah peserta didik. Tetapi tidak terlepas dari Bapak Ibu guru juga, terutama adalah dari guru BK. Guru BK jadinya dalam hal ini saya libatkan untuk guru BK. Jadi saya mohon masukannya dari Ibu Sidem dan Ibu Yanti ya, untuk kelancaran sidang. Ini Bu Titi dulu. Kalau saya ini menyoroti dari sikap anak ya. Yang pertama sikap anak terhadap Bapak Ibu dan karyawan, dan baik dalam bertutur kata maupun dalam sikap kesehariannya. Ini anak-anak kan ya dalam berbicara dengan guru terutama itu seperti seringnya itu mayoritas lah ya, seperti berbicara dengan temannya sendiri. Ini banyak sekali lah yang bisa saya katakan tadi, mayoritas anak-anak kalau berbicara dengan guru itu seperti berbicara dengan temannya sendiri. Kemudian sikapnya juga mungkin kadang anak merasa saking dekatnya apa saking geduganya terhadap guru tertentu, juga sikapnya itu kebablasan, seperti bersikap terhadap temannya sendiri juga. Ini saya menyoroti itu dulu. Kalau diminta untuk masukannya ya Bu, untuk mengatasi menyelesaikan masalah ini gitu ya. Kalau kita misalkan kita kan tadi mencoba merangkum budaya positif yang sekolah kita itu yang pertama masalah kebersihan, masalah disiplin, masalah sopan santun, seperti yang kita memang harus mendidik anak apa. Terus mungkin ada lagi masalah apa itu tepat waktu, disiplin. Mungkin yang lainnya. Disiplin yang tepat waktu. Memang ya, terutama saya yang di barisan sini ya, sering sekali. Kelas 11 juga ya, yang di situ otomatis anak langsung disiplin. Karena gurunya keluar antara ada yang ikut keluar atau langsung anak kan sudah terbiasa selama masuk pandemi Namanya pembiasaan yang negatif kita menjadi suatu kebiasaan yang positif. kan kita sudah berpindah dari musim pandemi ke musim karena masuk kelasnya itu sering terlambat. Saya sering ini menegur kamu jadi pelajaran apa sekarang. Apabila sebagai kita yang sebagai panutannya itu juga memberi contoh. Jadi setiap saya tanya ya karena memang gurunya belum masuk ya gitu. Dan seringnya tindak lanjut dari sekolah iya. Gitu. Kan anak tidak disiplin waktu karena memang kita yang
kebersihan, gerakan kerapian dan gerakan kebersihan itu setiap jam saya masuk kelas sampai anak itu paham. Kalau saya masuk berdiri gerak pasti sudah, saya belum ngomong pasti sudah ada anak yang nggak tahu itu berkelakar atau mungkin itu sekedar mengingatkan saya, itu pasti berdiri gerak. Kalau saya masuk pasti jawab gitu. Latihan kerapian itu jadi langsung berdiri dulu, setelah berdiri terus ambil sampah yang ada di sekitar kami. Itu kalau saya masuk silang saya awali seperti itu. Nanti itu bisa menjadi budaya juga gerakan kerapian dan gerakan kebersihan. Ya. Sip, mantap. Oke, dari Bu Tuti ada masih sama kayak ini dari kedisiplinan anak. Karena kan anak setiap pergantian jam atau setiap pergantian guru itu terkadang anak mengikuti guru keluar. Jadi mungkin dari pergantian dari guru satu ke guru yang lain mungkin adanya maksudnya langsung berangkat ke kelas. Jadi nggak ada peluang anak untuk keluar. Yang kedua itu mungkin untuk konsentrasi belajar mungkin dari situ. Jadi kan dari situ otomatis anak langsung disiplin loh. Anak gurunya keluar karena ada anak yang ikut keluar atau langsung ambil apinya karena kan sudah terbiasa selama masa pandemi itu anak menggunakan namanya pembiasaan yang negatif kita ubah menjadi suatu saya dan Pak Kepala Sekolah juga adanya pengembalian siswa kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan yang bagus. Itu tanda tujuan. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bejiakan SMP kami memberikan apresiasi kepada guru gerak yang selama ini memberikan kontribusi paling besar untuk kegiatan baik guru maupun siswa. Kami merasa bangga karena guru penggerak itu secara langsung memberikan kepada anak-anak tentang budaya di sekolah, yaitu pertama disiplin kepada anak-anak, kemudian yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga anak-anak datang dan pulangnya tepat waktu, kemudian membudayakan 5S yang ada senyum, sapa dan lain-lain itu, kemudian jujur, dan yang keenam saling menghargai. Itu yang disampaikan oleh guru penggerak. Jadi kami sangat terbantu sebagai warga sekolah dengan kegiatan tersebut, dan saya sangat mendukung kegiatannya sehingga nanti apabila memang ini budaya sekolah nanti menjadi kebiasaan dari anak-anak, maka menjadi sikap positif dari anak-anak semuanya, sehingga nanti menjadi budaya yang selanjutnya budaya nanti akan tumbuh sendiri, nanti akan menjadi kebiasaan di sekolah maupun di rumah masing-masing, sehingga nanti secara terus-menerus sekolah ini menjadi sekolah yang baik, bersih, kemudian perbuatan anak-anak juga bagus sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini, guru di SMP Negeri 2 Kalibagor. Saya akan menyampaikan bahwa kegiatan pembiasaan yang sudah berjalan di SMP Negeri 2 Kalibagor sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kegiatan pembiasaan ini akan menjadi satu budaya, yaitu budaya positif, dan akan berlanjut menjadi budaya sekolah di SMP Negeri 2 Kalibagor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmana Fitarahayu dari kelas 8A. Saya
siswa SMP Negeri. Saya siswa SMP Negeri 2 Kalibagor. Di SMP Negeri 2 Kalibagor ini ada banyak budaya atau pembiasaan yang diterapkan oleh seluruh siswa. Di antaranya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga kedisiplinan, menjaga sopan santun, menjaga kerapihan dalam berpakaian, dan lain-lain. Menurut saya, hal ini sangat penting untuk seluruh siswa. Teknis dan sebagainya saya kira yang berkembang nanti terus tidak semuanya sudah dimakan, tinggal ikuti saja. Harapannya
kalian tulis kesepakatannya apa saja. Boleh satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.